Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini mendengarkan siraman rohani dari Ustaz Husein Alatas. Kita jumpa lagi dalam renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas. Kami sekarang sedang berada di studio 2. Di sini ada Ondi Saputra yang megang kamera dan switcher. Juga ada teman-teman yang ke PKL ya, ada Adit, Fahri sama Ozan, sama Ozan, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat ilmu dari Rasil ya. Baik, kita akan membahas alam raya dan seluruh isinya adalah manifestasi dari Asmaul Husna. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Husein. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Alam raya dan seluruh isinya adalah manifestasi dari Asmaul Husna. Itulah yang akan dibahas pada pagi hari ini. Silakan kepada Ustaz Husein. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Bersama kita pagi hari ini Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, Ondi, Fauzan, ada Adi, pada Fakhri, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Kepunyaannya seluruh nama-nama yang penuh dengan keindahan, keagungan, dan kebesaran. Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kita pada kebesaran, keagungan, dan keindahannya melalui asma-asmanya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan alam raya dan seluruh isinya, termasuk kita manusia yang mendiami permukaan bumi ini. Allah jadikan semua ini sebagai manifestasi yang membuktikan, yang menerangkan, yang menjelaskan
Asma'ullahil husna, nama-nama Allah yang penuh dengan keindahan. Maka barang siapa yang ingin mengenal Tuhannya, yang ingin mengenali kebesaran dan keagungannya, hendaknya dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya, lalu realisasi dan manifestasinya dia akan temukan di alam raya dan seluruh isinya. Mengingat tidak semua manusia akan dapat langsung mengambil pelajaran dan melihat ayat-ayat Allah yang begitu jelas, yang semuanya menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah, yang semuanya merupakan manifestasi dari nama-nama Allah yang penuh keindahan. Maka Allah terangkan dalam Al-Quran, mengajak kita merenung, mengajak kita untuk berfikir, mengajak kita betul-betul untuk menghayati dan meresapi kebesaran, keagungan, dan keindahan Allah yang telah menciptakan kita. Dari pemahaman ini meningkat menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajak kita semua untuk kembali kepadanya dengan penuh kesadaran. Juga dari Allah kita mengambil pedoman hidup kita, karena kita merupakan orang-orang yang sedang menjalani ujian dan cobaan. Maka untuk sukses dan selamat dari cobaan hidup ini, dengan sendirinya kita harus mengetahui materi ujian yang diberikan kepada kita. Maka kitab Allah yang Allah turunkan, Rasul yang diutus, mereka menjadi perantara yang menerangkan kepada kita apa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka sebelum kita menghadapi hari pengadilan di hari kemudian nanti, marilah kita mempersiapkan diri kita agar kita tidak menyesal kemudian, agar kita tidak berputus asa di hari di mana Allah mengadili manusia. Ternyata sebahagian manusia datang ke hadapan Allah tanpa bekal yang dipersiapkan untuk menghadapi hari tersebut. Dia telah menghabiskan bekal yang Allah berikan padanya untuk kehidupan dunia semata-mata. Nah, sebagai panduan bagi kita, kita akan mengambil beberapa ayat dari Suratun Nahl, yang akan menerangkan kepada kita bagaimana alam raya ini merupakan manifestasi dari nama-nama Allah yang penuh keindahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat pertama Suratul Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajilu. Terlebih dahulu kita akan membaca beberapa ayat yang kita akan renungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun.
وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, setelah kita memulai renungan dan bacaan kita pagi hari ini dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Ata amrullah fala tastajilu. Telah pasti kedatangan amrullah, perintah Allah dan ketentuannya. Fala tastajilu, maka jangan kalian tergesa-gesa. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha agung dari apa yang mereka persekutukan. Suratul Nahl dimulai dengan kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Dalam bahasa Arab dikenal dengan fi'lul maud. Menjelaskan bahwasannya amrullah, perintah Allah dan ketentuannya telah datang. Padahal ini berkaitan dengan apa yang terjadi dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengakhiri kehidupan dunia bila datang waktunya, maka tidak akan berubah. Bila datang saatnya, tidak akan ada perubahan. Tapi walaupun belum datang, tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada perbedaan antara masa
yang lalu, kini maupun yang akan datang, karena Allah tidak terikat dimensi ruang. Dan apa yang ditetapkan Allah ini merupakan satu hal yang pasti. Oleh karena itu Allah gunakan kata kerja yang berhubungan dengan masa lampau untuk menjelaskan kepastian yang tidak akan sama sekali meragukan. Jadi ata amrullahi fala tastajilu, telah datang dan pasti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tergesa-gesa kalian meminta agar Allah menyegerakan hal tersebut kepada kalian. Bila telah datang, kalian tidak punya kesempatan lagi untuk apa? Untuk menyesali permintaan kalian. Maka selagi ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri, untuk merenung dan berpikir, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi telah datang amrullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan perintahnya, janganlah kalian tergesa-gesa memohon agar dipercepat. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Apakah patut manusia yang diciptakan Allah, yang diberikan berbagai macam kemuliaan, untuk sujud menyembah kepada sesama makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih rendah martabat derajatnya dibandingkan dirinya. Tapi bila dia kembali pada Allah, menyembahnya, mensyukuri nikmatnya, menghormati kebesaran keagungannya, Allah akan menambahkan kemuliaannya. Dan ini membuktikan bahwa dia seorang hamba yang benar-benar mengenal dirinya, mengenal dari mana dirinya berasal, untuk apa dia hidup dalam kehidupan dunia, kemana dia akan pergi, dan bagaimana cara hidup yang benar. Hanya dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat dengan membawa ruh, membawa ar-ruh. Yunazzilul malaikata birruh. Allah menurunkan malaikat-malaikatnya dengan membawa ruh min amrih, dari perintahnya, dari urusannya. Allah menurunkan Alkitab, lalu mengutus Jibril untuk membawa kitab tersebut. Jibril dikenal dengan nama Ruhul Amin, Ruh Al-Amin, karena beliau membawa Alkitab yang akan menjadi ruh bagi kehidupan kita semua. Walaupun kita orang-orang yang diberikan kehidupan oleh Allah secara fisik dan jiwa, tetapi tanpa penerangan dari Allah, tak ubahnya kita bagikan orang-orang yang mati. Karena kalau manusia keluar dari kemanusiaannya, hidup mirip dengan hewan-hewan, baik hewan ternak maupun hewan-hewan di tengah-tengah hutan, ya, sebagai raja rimbanya atau sebagai katakan pemangsa, kalau harus hidup seperti ini, maka kehidupan mereka waliyadzubillah kehidupan yang rendah dan hina. Tapi dengan adanya petunjuk dari Allah, bimbingan, dan juga kitab yang menjadi ruh yang akan menghidupkan jiwa mereka, yang akan meningkatkan kemanusiaan mereka dan mengangkat martabat mereka. Tidak terpelosok lagi dalam lembah kehinaan yang merendahkan dan memalukan dirinya. Jadi Allah namakan wahyunya, kitabnya, sebagai ruh. Dalam ayat yang lain pada akhir surah Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah mewahyukan padamu ruh dari perintah kami, dari sisi kami. Artinya datangnya dari sisi Allah. Jadi Allah menurunkan malaikatnya dengan membawa ruh bin amrih, dari perintahnya. Ala man yasha'u min ibadih, kepada sebahagian hambanya yang Allah kehendaki. Allah pilih untuk menjadi apa? Menjadi rasul dan duta-duta yang menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi atas sebahagian hambanya dengan pesan an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, untuk disampaikan oleh mereka kepada kita semua. An anziru, berikanlah peringatan wahai para rasul dan duta-duta Allah. Annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada Tuhan kecuali hanya aku.
fattaqun, hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mulai menerangkan ayat-ayat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dirinya satu-satunya yang berhak untuk disembah, untuk diikuti, untuk dihormati dan diagungkan. Khalaqas samawati wal arda bil haq, dia telah menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan hak. Ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Allah menciptakan langit bumi dengan hak. Lalu Allah menciptakan manusia sebagai khalifah berdiam di atas muka bumi. Atau dia sujud di hadapan makhluk yang serupa dengan dirinya, bahkan sujud di hadapan makhluk-makhluk yang lebih rendah martabatnya dari dirinya. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah telah menciptakan manusia dari tetesan sperma. Dari tetesan cairan yang betul-betul apa? Yang betul-betul menjijikkan. Keluar dari saluran kotoran. Fa idza huwa khasimun mubin, dari asal usul yang begitu rendah Allah ciptakan dirinya menjadi manusia yang terhormat dan mulia, yang berakal dan berilmu. Ternyata setelah Allah menyempurnakan dirinya, dia tahu-tahu berubah menjadi seorang yang penantang, seorang pendebat, seorang yang menentang Tuhannya. Fa idza huwa khasimun mubin, dia menjadi seorang penentang, pembangkang yang menentang Tuhannya. Padahal Allah ciptakan dirinya dari asal usul yang begitu sederhana. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan hewan-hewan ternak yang Allah ciptakan bagi kalian. Pada hewan-hewan tersebut kalian mendapatkan apa? Sebab yang memberikan kehangatan buat kalian. Dari kulit-kulit hewan kalian membangun pakaian, membuat pakaian kalian, membangun kemah-kemah kalian. Dari susu yang kalian minum, dari daging yang kalian apa? Yang kalian makan. Bahkan dari kotoran-kotorannya semua memberikan manfaat buat kalian. Jadi pada hewan-hewan ternak kalian mendapatkan apa yang bisa menghangatkan diri kalian. Wa manafi'u wa minha ta'kulun, dan berbagai macam manfaat yang lain. Dan dari hewan tersebut kalian mengkonsumsi daging-dagingnya. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kalian menyaksikan keindahan yang amat indah pada saat kalian menggiring hewan kembali di waktu sore ke kandang-kandangnya. Begitu pula pada pagi hari, siang hari kalian melepaskan hewan-hewan ternak kalian pada saat kalian gembala. Pemandangan yang begitu indah, hewan-hewan keluar di pagi hari, kemudian di sore hari masuk ke kandang-kandang dan tempat peristirahatannya. Bukan hanya kalian menikmati daging yang kalian konsumsi, susunya atau kulit yang memberikan kehangatan buat kalian, tapi pemandangannya pun begitu indah, menarik dan menawan, mengajak kita untuk merenung dan bersyukur kepada Allah. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu fabalighi illa bisyiqqil anfus. Dan hewan-hewan ternak juga mengangkut barang-barang kalian, beban-beban kalian yang berat menuju kota-kota yang kalian tidak akan capai kecuali dengan susah payah dan letih lelah. Hewan-hewan ini mengangkut menuju perjalanan yang cukup jauh, apalagi di zaman dahulu kala sebelum ada kendaraan bermotor. Dari Yaman mereka berangkat menuju ke wilayah Hijaz, kemudian ke wilayah Palestina. Jalur sutra yang cukup terkenal dari mulai Cina menuju ke daerah yang begitu jauh di negara Arab. Dahulu kala mereka menempuh dengan mempergunakan hewan-hewan ternak tadi, baik itu onta, kuda, dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya mengangkut mereka, tapi juga mengangkut barang-barang mereka yang begitu berat. Tukar-menukar barang dalam perdagangan yang mereka lakukan, yang kalian tidak akan capai kecuali dengan susah payah. Inna rabbakum lara'ufur rahim, sesungguhnya Tuhanmu maha penyantun lagi maha penyayang. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Demikian pula kuda-kuda yang Allah ciptakan. Bighal, baghlah. Baghlah merupakan perkawinan dari kuda atau antara kuda dan himar. Kemudian wal hamir,
Itu jamak dari himar, keledai. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian kuda-kuda, bagal-bagal atau bagla-bagla, keledai-keledai yang kalian tunggangi. Di samping sebagai tunggangan, wazina dan hiasan. Kalau dulu mereka mengkoleksi kuda-kuda unggulan. Sekarang hari sekali mereka mengoleksi mobil-mobil mewah. Bahkan pesawat-pesawat mewah. Sebagai pertanda kekayaan, kedudukan, dan kemuliaan seseorang. Padahal manusia bukan mulia karena semua ini. Mulia karena pribadinya, karena imannya, karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah juga di samping menciptakan kuda, onta, keledai sebagai kendaraan, Allah juga menciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Allah nggak sebutkan bahwa manusia akan menciptakan mobil-mobil mewah, pesawat udara, ya. Begitu pula kapal-kapal laut yang mempergunakan mesin, Allah tidak sama sekali terangkan, karena kalau diterangkan pada saat itu akan menjadi satu hal yang aneh bagi mereka. Kalau Allah katakan Allah akan menciptakan juga pesawat-pesawat udara, maka pada saat ayat turun ini, mereka mendengarkan hal ini, mereka tidak akan dapat menerima. Jangankan mengangkut manusia dan barang dalam jumlah besar, diri mereka saja tidak mampu terbang sama sekali. Jadi Allah menggunakan ungkapan yang membuka bagi mereka wawasan kemungkinan Allah akan menciptakan transportasi yang lain yang kalian tidak kenal pada saat itu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Seperti firman Allah dalam surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Dan kami akan ciptakan di samping kendaraan-kendaraan tadi yang serupa, yang kami akan ciptakan yang kalian tidak ketahui. Yang bakal kalian tunggangi. Pesawat-pesawat udara, mobil-mobil, kendaraan bermotor. Mungkin mereka akan mengatakan, itu kan yang membuat manusia. Manusia membuat, hanya merakit dari bahan baku yang Allah sediakan. Lalu pengetahuan dan ilmunya siapa yang mengajarkan pada mereka? Jadi kita kembali ke ayat 7. Dan hewan-hewan ternak tadi mengangkut barang-barang kalian yang berat menuju ke kota negeri yang kalian tidak akan capai kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Begitu pula Allah menciptakan kuda, bagal, keledai yang kalian tunggangi juga sebagai hiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan apa-apa yang kalian tidak ketahui pada saat itu. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Seharusnya atas dasar bukti-bukti semua ini, ya, seharusnya apa? Manusia berjalan di atas jalan Allah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah apa? Telah menunjukkan jalan bagi kita. Seharusnya jalan yang kita lalui, jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita akal dan mengajarkan kita ilmu. Allah mewajibkan atas dirinya untuk menunjukkan jalan yang lurus dan menerangkan bukti-bukti kebenarannya. Maka menjadi kewajiban kita sebagai hamba yang menyadari kedudukannya sebagai hamba yang berhutang begitu banyak dengan seluruh hidupnya kepada Allah, seharusnya dia menempuh jalan yang lurus. Jalan yang akan mengantarkan dirinya kepada Tuhannya dan penciptanya. Tapi sayang, sungguh sayang, wa minha jair. Kebanyakan justru manusia menyimpang dari jalan tersebut. Dia mengikuti hawa nafsunya, yang membuat dirinya terlontar jauh dari Allah. Tapi sayangnya mereka menganggap diri mereka dalam kebenaran. Walau syaa lahadakum ajmain, kalau Allah kehendaki dengan kekuasaannya Allah melakukan intervensi, Allah bisa membuat kalian semuanya beriman, mendapatkan hidayah. Tapi kalau Allah turun tangan melakukan intervensi memberikan hidayah tanpa usaha, tanpa sama sekali niat ketulusan dari kalian, maka kita bukan lagi sebagai khalifah. Sebagai khalifah itu diberikan pilihan, diberikan kehendak, kebebasan untuk menentukan
pilihan kita. Mau menuju Allah atau berpaling dari Allah. Silahkan kalian lakukan apa yang kalian lakukan, tapi kalian tidak akan lepas dari hari pengadilan di kemudian hari. Jadi bukan Allah tidak mampu memberikan hidayah kepada kita semua, tapi status kita sebagai khalifah yang diberikan pilihan, kita harus berusaha. Kalau kita berusaha mendekat kepada Allah, Allah akan datang lebih cepat kepada kita. Tapi kalau kita bersikap sombong dan lupa kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi anzala minas sama'i ma'. Dialah yang telah menurunkan bagi kalian butiran-butiran air hujan. Lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Air sebahagiannya kalian gunakan untuk minum kalian. Juga termasuk untuk membersihkan badan kalian. Kalian pergunakan untuk mandi. Wa minhu syajarun fihi tusimun. Dan air juga sebahagiannya kalian gunakan. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui air tumbuhkan pohon-pohonan yang bermacam-macam. Bukan hanya untuk kebutuhan kalian, tapi juga untuk pohon-pohonan kalian. Kemudian fihi tusimun. Sebahagian pohon hasilnya kalian makan, sebahagian lagi pohon-pohonan kalian gunakan untuk apa? Hewan-hewan ternak kalian yang kalian gembala. Dari butiran air hujan yang sama, di tanah yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, hasilkan hasil yang berbeda-beda. Semua dari butiran air hujan yang diminum manusia. Begitu juga yang Allah gunakan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, pohon-pohonan. Sebahagian hasilnya untuk manusia, sebahagian hasilnya untuk hewan-hewan. Itu rumput-rumputan. Tapi pada akhirnya hewannya pun kembali untuk apa? Untuk manusia Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Bahkan sampai kotorannya pun berguna untuk apa? Untuk pupuk dari tanaman-tanaman kalian. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Allah tumbuhkan bagi kalian az-zar'a. Az-zar'a di sini tanaman-tanaman seperti padi, gandum, ya, kacang-kacangan, wa zaitun dan buah zaitun. Wa nakhil buah korma atau pohon korma dengan buahnya, wal a'nab begitu pula anggur. Wa min kulli thamarat dan berbagai macam buah-buahan yang lain. Duriannya, salaknya, jambunya, pisangnya. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Pada semua itu merupakan tanda-tanda, bukti-bukti bagi mereka yang mau berfikir. Artinya yang merenungkan ayat-ayat ini, dari mulai Allah menurunkan kitabnya yang dibawa oleh malaikat yang suci, dan kitab yang dibawa merupakan ruh bagi kehidupan manusia. Lalu Allah utus Rasulnya untuk memberikan peringatan bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Hendaklah kalian hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ayat-ayatnya yang semuanya merupakan manifestasi dari nama-nama Allah yang penuh keindahan. Namanya Al-Khaliq, Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu, termasuk diri kita, alam raya dan seluruh isinya. Juga Al-Malik, Raja di raja yang memerintah di seluruh alam raya dan tiada sekutu baginya. Juga Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pemurah lagi maha penyayang, karena semua nikmat-nikmat termasuk diri kita merupakan rahmat Allah yang tak terhingga. Sampai kitab yang Allah turunkan merupakan rahmatnya, Nabi yang diutus juga merupakan rahmat bagi kita. Maka barang siapa yang memahami nama-nama Allah untuk mengenal Tuhannya, bacalah ayat-ayat Al-Quran. Sampai dalam urusan syariat yang ditetapkan juga merupakan ungkapan dari rahmat Allah dan kebijaksanaannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim yang maha tahu lagi maha bijaksana. Karena hukum-hukum dan aturannya mengantarkan kita menuju kehidupan yang paling mulia dan paling indah. Tapi kebanyakan manusia tidak menghargai dan mensyukuri nikmat-nikmat Tuhannya. Maka siapa saja yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran di saat dia meresapi, ya, dia akan menemukan bahwa ayat-ayat suci Al-Quran merupakan manifestasi, ya, dari nama-nama Allah yang penuh dengan keindahan.
Maka marilah bersama-sama kita mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah dari kelalaian kesalahan kita selama ini dan minta pada Allah petunjuknya agar kita betul-betul dapat berjalan di atas jalan yang lurus. Mensyukuri nikmatnya, mengikuti petunjuknya, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan betul-betul yang penuh dengan kebaikan dan jauh dari berbagai macam kesalahan. Ini hanya mungkin dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan hanya sekedar pembuka jalan dan pengantar bagi kita untuk meresapi dan menghayati bahwasannya ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran sebetulnya mengingatkan kita bahwa apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi merupakan manifestasi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita untuk mengenal Allah, beriman kepadanya, mengikuti petunjuk dan bimbingannya. Semua bukan untuk keuntungan Allah, tapi kembali kepada keuntungan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein. Demikian tadi ikhwan akhwat renungan Al-Quran mengenai alam raya dan seluruh isinya adalah manifestasi dari Asmaul Husna. Baik, saya Muhammad Krisna Odi Saputra, juga Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.